Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Irati Anggini Rega Putri dari Prodi Manajemen Informatika kelas 2B. Di sini saya akan membuat sebuah video project 1 yaitu dengan tema Cyber Physical System. Di sini saya mengambil judul sensor data menghitung jumlah orang masuk ke dalam ruangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi, Eskom Mkom. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Cyber Physical System. Cyber Physical System adalah sistem yang menggabungkan dunia fisik dengan dunia digital dengan menggunakan komputasi dan komunikasi untuk mengontrol dan mengawasi entitas fisik. CPS terdiri dari komponen fisik yang terhubung ke jaringan komputer dan dilengkapi dengan sensor, aktuator, serta perangkat lunak yang memungkinkan pengumpulan data, pemrosesan informasi, dan interaksi antara sistem fisik dan sistem komputer. Nah, di sini saya akan mengambil studi kasusnya. Dalam studi kasus ini, kita akan terfokus pada penggunaan sensor gerakan untuk menghitung jumlah orang masuk ke dalam ruangan. Sensor gerakan akan mendeteksi gerakan manusia saat mereka memasuki ruangan, dan data dari sensor ini akan digunakan untuk menghitung jumlah orang yang telah masuk. Selanjutnya, manfaat pembuatan sensor data menghitung jumlah orang masuk ke dalam ruangan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu tentunya keamanan. Sensor tersebut dapat membantu meningkatkan keamanan dengan memberikan informasi real time tentang jumlah orang yang berada dalam ruangan. Dengan demikian, jika jumlah orang melebihi kapasitas batas yang ditentukan, sistem dapat memberikan peringatan atau mengambil tindakan keamanan yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengelolaan kapasitas. Misalnya, jika ruangan memiliki batasan kapasitas, sensor dapat memberikan informasi tentang kapan batasan tersebut telah tercapai atau terlebih lewat. Dengan demikian, pengelolaan ruangan dapat mengambil tindakan seperti mengarahkan orang untuk menunggu atau mengalihkan mereka ke ruangan lain yang tersedia. Yang ketiga yaitu analisis dan pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan oleh sensor dapat digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Misalnya, informasi tentang jumlah orang yang masuk ke ruangan dari waktu ke waktu yang mungkin berguna untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan acara, pengaturan waktu staf, atau pengoptimalan penggunaan ruangan. Yang keempat ada efisiensi energi. Sensor data dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dengan memberikan informasi tentang pemakaian ruangan. Misalnya, jika jumlah orang dalam ruangan rendah, sistem dapat mengatur pengaturan suhu atau pencahayaan agar lebih hemat energi. Yang terakhir yaitu manajemen fasilitas. Misalnya, dengan mengetahui jumlah orang yang masuk dan meninggalkan ruangan, pengelola dapat memantau tingkat penggunaan fasilitas, mengidentifikasi pola penggunaan yang umum, dan merencanakan pemeliharaan atau perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke entitas dan atribut apa saja yang diperlukan untuk sebuah sensor data menghitung jumlah masuk orang ke dalam ruangan. Nah, yang pertama di sini kita memiliki entitas jaringan. Yang kedua ada entitas ruangan, yang ketiga ada entitas orang, yang keempat entitas sensor, dan yang kelima entitas database. Nah, yang pertama yaitu entitas jaringan. Di sini entitas jaringan memiliki atribut jaringan ID sebagai primary key atau kunci primer dalam sebuah entitas jaringan. Selanjutnya ada primary key kedua yaitu ruangan ID. Dan yang ketiga ada atribut nama jaringan dan lokasi jaringan. Itu sebagai atribut wajib dalam sebuah entitas jaringan. Selanjutnya ada ID dalam entitas ruangan memiliki atribut ID ruangan, sensor ruangan yang berperan sebagai primary key dalam entitas ruangan. Selanjutnya ada nama ruangan, lokasi ruangan, dan gedung. Itu sebagai atribut wajib dalam entitas ruangan.
Yang ketiga, ada entitas orang yang memiliki atribut ID orang sebagai primary key, dan ada nama orang serta gender yang sebagai atribut wajib dalam entitas orang. Selanjutnya di entitas sensor ada sensor ID sebagai primary key entitas sensor. Selanjutnya ada nama sensor, tipe sensor, dan lokasi sebagai atribut wajib entitas sensor. Selanjutnya entitas database, yaitu ada database database ID sebagai primary key entitas database. Selanjutnya ada nama database, waktu, serta jumlah yang merupakan atribut wajib dalam entitas database. Selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan antar entitas. Di sini sensor memiliki relasi dengan ruangan, dan sensor juga memiliki relasi dengan database. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan memiliki relasi dengan ruangan. Selanjutnya ruangan juga memiliki relasi dengan database. Dan ada entitas orang yang memiliki relasi dengan database. Nah, untuk hubungan yang terjalin antara entitas, yaitu yang pertama ada ruangan yang memiliki banyak sensor, yaitu hubungannya adalah one to many. Satu ruangan dapat memiliki beberapa sensor yang terpasang di lokasi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada sensor. Sensor menghasilkan banyak database, yaitu hubungannya adalah one to many, di mana satu sensor dapat menghasilkan banyak database seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, ada database dengan ruangan. Setiap database terkait dengan satu ruangan tempat sensor terletak. Jadi hubungannya adalah one to one. Selanjutnya ada hubungan antara database yang mengidentifikasikan kehadiran banyak orang. Jadi hubungannya adalah many to many. Satu database dapat menunjukkan kehadiran beberapa orang dalam ruangan, dan satu orang dapat terdeteksi oleh beberapa database. Jadi hubungannya adalah many to many. Yang terakhir adalah hubungan antara jaringan dengan ruangan, di mana hubungannya adalah many to one, di mana banyak jaringan dapat digunakan untuk satu ruangan. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi pertama. Normalisasi pertama dalam sistem basis data juga dikenal sebagai bentuk normal pertama atau adalah tahapan pertama dalam proses normalisasi. Tujuan normalisasi pertama adalah untuk memastikan bahwa setiap nilai dalam tabel adalah nilai atomik dan tidak ada pengulangan grup. Nilai atomik adalah setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik, yaitu tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini berarti setiap atribut hanya berisi satu nilai. Tidak ada nilai yang berupa kumpulan data atau struktur kompleks. Di sini bisa dilihat untuk normalisasi pertama saya ada sensor ID, nama sensor, type sensor, lokasi sensor, ada ID orang, nama orang, gender, jaringan ID, nama jaringan, lokasi jaringan, ruangan ID, nama ruangan, lokasi ruangan, gedung, database ID, nama database, jumlah database, dan waktu database. Normalisasi kedua. Normalisasi kedua dalam konteks sistem basis data mengacu pada tahap normalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial pada tabel-tabel dalam basis data. Tujuan utama normalisasi kedua adalah memastikan bahwa setiap atribut non-kunci secara fungsional bergantung pada seluruh kunci primer. Dalam normalisasi kedua, langkah-langkah berikut diikuti. Pastikan basis data sudah dalam bentuk normal.
Ini berarti dalam atribut dalam tabel memiliki nilai atomik dan tidak ada pengurangan grup. Jika ada atribut non-kunci yang bergantung hanya pada sebagian kunci primer, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Bentuk normalisasi kedua ada sensor ID, nama sensor, lokasi sensor, ruangan ID, lokasi ruangan, dan nama gedung. Ada ID orang, nama orang, dan gender. Selanjutnya ada jaringan ID, nama jaringan, lokasi jaringan, database ID, nama database, dan waktu serta jumlah. Selanjutnya kita ke normalisasi ketiga. Normalisasi ketiga adalah tingkat normalisasi yang lebih lanjut dalam desain basis data. Tujuan dari normalisasi ketiga adalah untuk menghilangkan ketergantungan transitif antara atribut-atribut non-kunci. Hal ini dapat dicapai dengan memisahkan atribut-atribut tersebut ke dalam entitas terpisah. Normalisasi pertama memastikan bahwa setiap atribut dalam setiap entitas memiliki nilai atomik dan tidak ada pengulangan grup. Pada normalisasi kedua, memastikan bahwa setiap atribut non-kunci secara fungsional bergantung pada seluruh kunci primer. Identifikasi ketergantungan transitif antara atribut-atribut non-kunci dalam entitas. Ketergantungan transitif terjadi ketika ada ketergantungan fungsional di mana atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lain melalui atribut non-kunci lainnya. Buat entitas baru yang mencakup entitas atribut-atribut yang mengalami ketergantungan transitif dan kunci primer yang relevan. Nah, di sini untuk normalisasi ketiga saya memiliki tabel sensor ID, lokasi sensor, lalu tabel ruangan ID dengan lokasi ruangan, lalu tabel ID orang dengan nama orang dan gender. Selanjutnya tabel jaringan ID dan lokasi jaringan, dan yang terakhir ada database ID, nama database, serta waktu. Nah, itu tadi adalah bentuk normalisasi dari normalisasi pertama, normalisasi kedua, dan normalisasi ketiga pada sistem basis data untuk sensor data menghitung jumlah masuk orang ke dalam ruangan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk tugas proyek pertama ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.